dalam menghadapi beban kehidupan yang makin pelik, menghadapi stres yang tidak kunjung selesai, menghadapi persoalan-persoalan yang teramat berat, orang sering mencari jalan keluar kepada hal-hal yang menurut pendapatnya bisa meringankan beban moralnya itu. Pergilah dia mencari sesuatu yang dapat meringankan bebannya. Dan tidak jarang yang jatuh ke pangkuan tukang-tukang tenung, ke pangkuan tukang-tukang sihir, yang mereka itu oleh Quran dijelaskan kadzabal munajjimun walau sodaku. Tukang-tukang tenung, tukang-tukang sihir, mereka itu bohong walaupun benar. Maksudnya bohong walaupun benar artinya kalau yang mereka kerjakan benar, itu sih kebenaran. Benar dengan kebenaran itu lain. Kebenaran, kebetulan bisa, tapi tidak untuk selalu. Apalagi kalau itu sudah membahayakan kehidupan orang lain. Jadi oleh karena itu Nabi berpesan, jauhilah daripada sihir. Kalau sudah jauhilah dari sihir artinya ya jauhilah daripada mempelajarinya, jauhilah daripada bergaul dengan orang-orang yang ahli di bidang itu, karena dari pergaulan segalanya bisa menular. Baiklah saudara, ini yang kedua. Yang ketiga pesan Nabi, wa qatlan nafsil lati haramallahu illa bil haq. Membunuh orang lain dengan cara yang tidak benar, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukannya kecuali dengan alasan yang benar. Kita tahu Islam adalah agama damai sesuai dengan namanya. Ia tidak dikembangkan dengan pedang dan kekerasan, ia dikembangkan dengan keteladanan dan tuntunan moral. Oleh karena Islam bukan agama kekerasan, Islam pun tidak mementingkan dan mengajarkan kekerasan kecuali dengan alasan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Membunuh dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan adalah merupakan dosa besar dan satu di antara 7 perkara yang bisa mendatangkan kerusakan dalam kehidupan dan yang hendaknya harus kita jauhi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu di sebuah kota kecil yang indah bernama New Auckland. Saudara tahu New Auckland? Tuh dari Gunung Kidul masih ngidul lagi. Pernah diadakan satu seminar yang membicarakan bagaimana menyelamatkan masyarakat manusia dari bahaya Perang Dunia Ketiga. Diperkirakan kalau terjadi Perang Dunia Ketiga, manusia tidak akan tersisa. Sebab apa? Pada waktu itu cadangan nuklir yang dimiliki oleh bersama Amerika dan Rusia konon sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia pada saat jumlah manusia baru 5 miliar. Jadi kelebihan nuklir dunia ini. Kalau terjadi Perang Dunia Ketiga, sulit manusia untuk tersisa. Maka dibahaslah di dalam seminar itu, wah, supaya tidak terjadi Perang Dunia Ketiga, maka perlombaan membuat senjata-senjata canggih, alat-alat pembunuh modern harus segera dibatasi. Dibahas, tidak mungkin kita membatasi perlombaan membuat senjata. Kenapa? Makin maju ilmu dan teknologi, makin canggih senjata yang ditemukan. Atom sudah meningkat menjadi nuklir, nuklir sudah meningkat menjadi neutron, dan kita tahu bom yang bernama neutron ini bom yang cukup membunuh tanpa perlu merusak. Artinya kalau dia diledakkan di kota kita ini, bangunan utuh, jembatan tidak ambruk, rumah-rumah tetap berdiri, tapi semua yang bernama hidup mati. Itu katanya lebih sopan dari bom atom. Sebab kalau si atom ini
sudah membunuh, merusak pula. Neutron cukup membunuh saja tanpa perlu merusak. Jadi majunya senjata-senjata teknologi sebagai akibat yang logis dari kemajuan ilmu pengetahuan ini tidak bisa kita batasi. Dan memang sebenarnya yang bahaya bukan senjatanya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu. Mereka kembali kepada prinsip the man behind the gun. Bukan senjatanya yang bahaya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu yang bahaya. Walaupun senjatanya modern, katakanlah model M16 umpamanya, kalau yang mengendalikannya orang beriman, insya Allah aman. Tapi biar megang cuma senapan angin, kalau yang megang orang brutal, ngeri kita deket-deket. Apalagi kalau memang bukan ahlinya menggunakan senjata, bisa ngeker kaki kena jidat. Mereka kembali kepada prinsip lama yang tetap baru. Bukan senjatanya yang harus dibatasi, manusia yang mengendalikan senjata itu yang perlu dibicarakan. Nah, kalau begitu, agar manusia tidak mempergunakan senjata sewenang-wenang, apa yang harus kita lakukan? Ya, manusianya harus bermoral. Ya, tapi moral yang mana? Di dunia ini banyak ajaran tentang moral. Itu pun mudah saja. Di sini kan kita undang saja ahli dari berbagai agama untuk membicarakan konsep perdamaian menurut agamanya masing-masing. Baik, setuju itu? Setuju. Maka tampillah para ahli agama, mereka kembali kepada prinsip moral daripada konsep yang terkandung di dalam ajaran agama untuk menegakkan perdamaian. Mula-mula naiklah ahli dari agama Hindu, dibacakan konsep perdamaian menurut ajaran agama Hindu, bahwa untuk damai manusia harus meninggalkan nafsu keduniaannya, menempuh samsara dan sebagainya untuk mencapai nirwana, menjauhi kemegahan dan kemewahan dunia. Ini lalu dibahas, rasanya juga tidak mungkin ini. Kemudian dari agama Nasrani, bahwa untuk damai manusia harus menciptakan sifat kasih sayang. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi yang kanan. Kalau diberikan selendang, berikan baju. Nanti orang kasihan, lalu dia tidak akan nampar lagi. Ketika ini dibahas, ternyata rasanya pun tidak mungkin bisa diterima. Karena apa? Di zaman sekarang orang ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan, bukan kasihan, gemes. Damai belum tentu, bonyok udah jelas. Lalu ketika dibacakan konsep perdamaian menurut Quran, di mana disampaikan ayat wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan terhadap satu kejahatan adalah kejahatan yang seimbang, tetapi barang siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itulah yang terbaik dan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak salah ditampar pipi kirimu, tampar lagi pipi kirinya sekeras dia menampar pipi kirimu. Nanti orang tidak mau menampar kita karena dia tahu kalau dia tampar kita, dia akan menderita tamparan sekeras dia menampar kita. Akan terjadilah prinsip saling hormat menghormati, tidak saling ganggu, tidak saling usil, tidak saling jahil. Atas dasar ini perdamaian bisa ditegakkan. Mereka bisa menerima konsep ini, tapi kemudian seminar ditutup tanpa satu keputusan resmi. Kenapa? Terus terang mereka kagum dengan konsep Islam, tapi sentimen lama terhadap nilai-nilai Islam telah menutup mata mereka untuk menerima kebenaran dari ajaran Al-Quranul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita kepada persoalan pokok. Roh adalah dari Allah, dia akan kembali kepada Allah, milik mutlak dari Allah. Tidak pantas kita merampasnya dari orang lain. Tidak wajar kita menghilangkannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Di zaman sekarang
akibat persaingan hidup yang makin tajam, lapangan kerja yang makin sulit, tensi ekonomi yang makin tinggi, atau karena nilai moral yang makin rendah, atau juga karena rapuhnya pegangan orang kepada agama, nyawa rasanya sudah sedemikian murahnya. Berbagai kasus membuat berdiri bulu roma kita. Ada mayit, ada manusia dipotong 6, dicincang macam kambing. Ada yang dipotong 5, ada yang dipotong 13, dikardusin, dibuang ke tempat sampah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gejala apa ini? Kanibalisme. Manusia sudah demikian sadisnya, manusia sudah sedemikian buasnya, sehingga sesama manusia diperlakukan seperti hewan. Padahal hewan sendiri belum pernah macan makan macan, bagaimanapun buasnya macan. Belum pernah serigala memakan serigala, bagaimanapun brutalnya serigala. Tetapi manusia makan manusia di zaman sekarang kadang jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kadang persoalannya remeh saja, soal uang 200 perak, pisau bicara, nyawa melayang. Soal rokok sebatang, celurit bicara, nyawa melayang. Soal-soal yang sama sekali tidak prinsip, begitu mudah kita menghilangkan nyawa orang lain. Padahal Nabi pernah memperingatkan, apabila dua orang muslim sudah berkelahi dan berbunuh-bunuhan, al-qatil wal maktul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang terbunuh, kalau yang membunuh masuk neraka itu sih wajar, tapi yang terbunuh kenapa neraka juga? Beliau menjawab, dua-duanya sudah punya niat untuk saling membunuh. Niatnya itu yang diponten. Yang terbunuh cuman lagi apes aja, keduluan dia. Umpama tidak terbunuh, pasti dia yang akan membunuh. Oleh karenanya al-qatil wal maktul, yang membunuh dan yang dibunuh finnar, dua-duanya masuk ke dalam neraka. Islam menghormati kehidupan, tidak hanya terbatas kepada sesama muslim, orang-orang yang berlainan agama pun yang mau hidup berukun, damai, berdampingan dengan umat Islam, jiwa mereka, darah mereka dilindungi oleh nilai-nilai Islam yang disebut dengan kafir zimmi ini. Mengganggu mereka sama saja dengan mengganggu aku, kata Nabi. Jadi oleh karena itu, sayangilah sesama. Kehidupan adalah anugerah Allah, bukan wewenang kita untuk mencabutnya dari orang lain, bukan wewenang kita untuk merampas dan menghilangkannya dari orang lain. Apa yang tidak enak terjadi pada diri kita, begitu pula lah apabila terjadi pada diri orang lain. Sehingga Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan beriman seseorang kamu apabila dia belum mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Apa yang enak dirasakan oleh orang lain, enak juga dirasakan oleh dia. Mengukur orang lain dengan diri sendiri. Kalau orang lain tanpa salah saya fitnah, kalau saya tanpa salah difitnah orang, enak apa enggak? Enggak, orang lain juga begitu. Kalau orang lain tanpa salah saya tempeleng kepalanya, enak apa tidak? Tidak. Orang lain juga begitu. Yang tidak enak terjadi pada diri kita, tentu tidak enak juga kalau terjadi pada orang lain. Mengukur orang lain dengan diri sendiri, sehingga tidak timbul sifat egois, tidak menari di atas bangkai orang lain, tidak mendirikan kebahagiaan di atas untayan air mata orang lain. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, dia bisa menghormati kehidupan, menghormati orang lain sebagaimana dia ingin dihormati. Inilah perbuatan ketiga yang merusak, membunuh orang lain dengan yang diharamkan Allah tanpa alasan yang benar. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, perbuatan merusak, wa aklar riba, makan riba. Hidup adalah tolong menolong. Bahasa kerennya take and give katanya, saling memberi dan saling menerima. Nabi mengajarkan
man kuraba kurbatan min kurabid dunya karaballahu lahu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Siapa yang meringankan beban dari beban-beban yang diderita seseorang di dalam kehidupan dunia, Allah akan meringankan bebannya daripada beban-beban yang harus dipikulnya di hari kiamat nanti. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Allah selalu akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Apabila kita sudah berpangku tangan terhadap kesulitan orang lain, biasanya pun pada saat kita mendapat kesulitan, kita akan sulit juga memperoleh pertolongan. Nah, riba alias renten, kedoknya adalah menolong orang, tapi sama juga bulu buntutnya dilepas, palanya dicekek. Menolong orang pada akhirnya menjadi beban bagi seseorang, dan memang mencari orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan. Biasanya di daerah-daerah di mana musim paceklik, jadi lapangan kerja sulit, sedangkan urusan perut tidak bisa ditunda, akhirnya orang terjebak ke dalam rentenir, ke dalam riba, ke dalam renten. Bunga berbunga sehingga suatu saat jumlah bunganya bisa lebih besar dari jumlah pinjaman pokoknya. Kemudian kalau juga ternyata tidak bisa dibayar, rumah jadi taruhan. Memang rumah satu-satunya, begitu rumah ditarik mulain camping. Bukankah pada akhirnya akan mewariskan kesengsaraan? Oleh karena itu, kepada kita berusahalah jangan berhubungan dengan rentenir, jangan makan renten dan riba. Kepada mereka yang melaksanakan riba, walaupun mendatangkan keuntungan materi, tapi percayalah, harta yang didapat dengan jalan riba tidak akan membawa keberkahan. Manakala tidak membawa keberkahan, dia tidak akan mendatangkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, memakan harta riba termasuk perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial, merusak kehidupan orang lain, merusak kehidupan masyarakat, tetangga, pergaulan, dan sebagainya. Yang kelima, wa akla malil yatim, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Nih, memang lezat. Anak yatim itu nggak tahu urusan apa-apa. Kita diamanahkan untuk mengurusinya. Kadang-kadang dibentuklah panitia penyantunan yatim piatu. Yatimnya mah tetap kelaparan, panitianya yang pada gendut. Padahal memakan harta anak yatim termasuk perbuatan dosa besar. Dan menjantuni yatim merupakan perbuatan mulia. Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini pada hari kiamat nanti. Dekat sekali. Jikalau ingin di hari akhir nanti dekat dengan Rasul, bersahabatlah dengan anak-anak yatim. Jadilah pengurus anak-anak yatim. Bangunlah panti-panti asuhan yatim. Pada saat bapak ibunya meninggal, kitalah yang menjadi orang tuanya. Bahkan sedemikian besar perhatian Islam terhadap anak-anak yatim ini, sehingga Quran memberikan peringatan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Beragama tapi dianggap dusta, solatnya dusta, puasanya dusta, karena agamanya sudah berdusta. Siapa mereka? Fazalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menyanyiakan anak yatim.
wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah memberi makan kepada orang-orang yang menderita kemiskinan. Menyia-nyiakan, meninggalkan anak yatim termasuk perbuatan yang divonis kita sebagai orang yang mendustakan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka sangat dicela mengeksploitir anak-anak yatim, menjadikan mereka sebagai kedok untuk mencari kekayaan pribadi. Tetapi jikalau ikhlas, ganjarannya sangat besar, nilai pahalanya sangat besar. Menyantuni yatim tidak hanya setahun sekali. Kalau Muharram pakai istilah lebaran yatim, dibentuklah panitia, diberilah beras, uang 45.000 rupiah, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, si yatim tidak hidup cuma satu hari. Dia tidak hidup cuma di bulan Muharram saja, dia hidup 12 bulan dalam setahun. Sebagaimana anak-anak yang lain, dia juga berhak punya masa depan. Dia juga berhak menikmati bangku sekolah. Dia berhak mengenyam arti dan makna pendidikan. Dia berhak membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan seperti halnya anak-anak yang lain. Maka kita yang diberikan keluasan oleh Allah, ingatlah itu, bersahabatlah dengan anak-anak yatim, santuni mereka. Perkara setahun sekali di bulan Muharram, alhamdulillah, itu bagus, bin Thayyib alias baik. Tapi tentu dan tentu, sekali lagi, si yatim tidak hanya hidup di bulan Muharram. Dia hidup 12 bulan dalam setahun, 24 jam dan di dalam sehari. Oleh karenanya, menyia-nyiakan mereka pada saat posisi kita memang mampu akan memojokkan kita dalam satu posisi di mana kita dianggap sebagai orang yang mendustakan agama, memakan harta anak yatim dengan cara yang zolim. Bapaknya udah meninggal, kebunnya lebar, anaknya dikelecehin. Nah, dah kamu nggak usah pusing, nanti saya yang ngurus. Akhirnya bukan ngurus, nguras. Si yatim mungkin tidak tahu bahwa dia disia-siakan, haknya diambil, miliknya dizolimi. Tapi Allah yang akan membalasnya dengan seadil-adilnya. Maka makan harta anak yatim biasanya balasannya tokcer bin paten. Nggak banyak selang tempo itu, nggak percaya cobain dah. Nyobain aja kan nggak bayar, umpama memakan harta anak yatim dengan cara yang zolim, ganjarannya biasanya kontan. Kenapa? Ratapan si miskin, untayan air matanya, jeritan kepedihan hatinya, membuka pintu langit, permohonannya diijabah, getaran hatinya didengarkan oleh Allah, maka balasannya biasanya kontan, spontan, tidak menunggu waktu terlalu lama. Itu di dunia, belum lagi di akhirat nanti. Bukankah dalam riwayat Mi'raj diceritakan Nabi melihat di neraka itu orang perutnya sebesar rumah? La haula wala quwata. Itu perut kayak rumah, bagaimana jalannya tuh? Dan memang gak jalan, diseret-seret oleh malaikat di neraka itu. Hancur perutnya, amburadul itu perut. Berantakan isinya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Sampai Nabi tanya, orang itu begitu berat siksanya kenapa ya Jibril? Itu Muhammad, waktu di dunia dulu rakus banget makan harta anak yatim. Begitu vonisnya, begitu menyedihkan nasibnya di akhirat. Tapi di dunia pun ketidakberkahan itu sudah membayangi kehidupannya. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara yang mendapat titipan anak yatim, berbahagialah, karena semulia-mulia rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Sehina-hina rumah adalah rumah di mana di dalamnya ada anak yatim yang disia-siakan. Begitu kata Nabi kita. Rumah yang paling mulia dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Rumah yang paling hina dalam pandangan Allah,
rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang nasibnya disia-siakan. Berbahagialah saudara apabila menjadi penyantun anak-anak yatim, pelindung mereka, sehingga mereka mempunyai masa depan sebagaimana anak-anak lainnya. Rasulullah sendiri sedemikian peka terhadap keadaan anak-anak yatim karena beliau sendiri memang mengalami umur 6 bulan dalam kandungan ibu, beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Pada saat berusia 6 tahun ibu sudah meninggal, yatim piatu dalam usia di mana beliau sedang perlu belas kasih seorang ibu dan pengertian seorang bapak. Kepekaan itu lalu timbul, bahkan kemudian sampai kepada beliau berkata, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti jari tengah dan jari telunjuk di hari akhirat nanti. Sedemikian dekatnya. Baiklah ya, jadi yang kelima, memakan harta anak yatim. Jauhi, karena ini perbuatan yang merusak. Yang keenam, watawalli yaumaz zahfi, melarikan diri pada hari pertempuran. Apa ini? Khianat, tidak konsekuen dengan konsep perjuangan. Pada mulanya keras benar teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, cuma karena belum dapat giliran. Begitu dia naik dapat kesempatan, korupsinya lebih edan dari yang diteriakinya. Ini termasuk tawalli yaumaz zahfi, berpaling pada hari peperangan. Di saat menghadapi musuh, kalau belum kelihatan musuh, teriaknya nyaring bener, jangan takut demi kebenaran sampai titik darah yang paling penghabisan. Musuh belum kelihatan. Begitu musuh sudah kelihatan, paling dulu lari ke belakang. Kalau diajak berjuang ada saja alasannya. Sehingga Quran memberikan peringatan kepada kita semua. Mengapa kamu ini berat? Kalau sudah diajak berjuang di jalan Allah, kakimu seperti terhunjam berakar di perut bumi. Berat untuk melangkah berjuang. Lari dari pertempuran tidak konsekuen dengan konsepsi perjuangan. Mau enaknya saja dalam kondisi yang sulit lalu berpangku tangan. Ini termasuk ciri munafik yang di dalam Al-Quran disindir dengan bahasa kullama adha'a lahum masyaufi wa iza azlama alaihim qamu. Waktu terang mereka jalan, giliran gelap mereka mandek. Artinya, maksudnya kalau giliran ada untungnya aja rame-rame teriak Islam, tapi begitu diminta berjuang, dituntut berkorban, rame-rame mundur. Waktu dilihat di Islam ada untungnya, rame-rame teriak Islam. Pak, saya Islam banget, Pak. KTP saya Islam, Pak. Pokoknya Islam banget dah. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut sedikit berkorban, rame-rame mengundurkan diri. Tahun 65 PKI berontak. Waduh, waktu itu jadi orang Islam untung itu. Nggak dikejar-kejar, aman. Masjid rame, masjid, mobil-mobil mewah parkir di depan musola dan masjid. Kenapa? Waktu itu asal udah ke masjid aman. Islam selamat, untung. Tapi begitu keadaan aman, yang parkir di musola beda butut melulu. Waktu terang mereka jalan, waktu gelap mereka berhenti. Dikala di Islam ada untungnya, baru wah Islam bagus, Islam hebat. Tapi waktu dilihat ada kerugian, jangan bawa-bawa Islam dah. Jangan bicara soal Islam, ini kan bukan soal agama. Bukan soal agama. La haula wa la quwata illa billah. Beragama kita ambil talfik fid din, mengambil yang enteng-enteng saja dalam urusan beragama ini. Tidak konsekuen kita dengan Islam kita. Seolah kita mau memilih mana yang terasa cocok sama selera kita, kita teriak Islam. Beratan aja dikit, rame-rame berpaling. Itu termasuk tawalli yaumaz zahfi. Para pengkhianat, mental-mental hipokrit
yang tidak mau konsekuen menghadapi segala bahaya, itu termasuk perbuatan yang merusak. Kenapa? Kalau cuma dia saja yang lari, mungkin tidak jadi soal, tapi larinya ini akan mempengaruhi orang lain. Nah, pengaruhnya itu yang dicegah. Sebab kalau satu sudah mulai lari, yang lain mulai ngelirik. Ketika yang dilirik kemudian tidak ada reaksi, dia akan ikut lari. Artinya apa? Seorang muslim harus konsekuen dengan konsep perjuangannya, dengan keyakinan keagamaannya, dan tidak memilih yang enak-enak saja di dalam kehidupan beragama. Lari dari pertempuran, bermental khianat, mengkhianati agama, merupakan satu di antara sifat yang merusak. Terakhir saudara, wa qazfal muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan baik-baik yang tidak tahu menahu tentang tuduhan yang dituduhkan kepadanya, menuduh perempuan mukmin yang baik-baik yang tidak tahu menahu tentang tuduhan yang dilakukan kepadanya. Fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Orang yang tidak salah bisa hancur namanya, orang yang berniat baik bisa ambruk perjuangannya oleh karena fitnah. Sehingga dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Maka memfitnah ini termasuk satu dosa di antara 7 hal merusak yang harus kita jauhi semampu kita, semampu-mampunya. Mengupayakan sebisa-bisanya jangan sampai terjebak ke dalam hal yang demikian. Malas berusaha. Orang kalau sudah terlalu asik berkhayal, menghitung bintang di langit, malas berusaha. Kalau ada temannya kerja jadi buruh kasar, bawa hasil yang merupakan jeripaya dan peras keringat dia, 1 minggu bergaji 10-15 ribu, diketawain. Apaan gaji lu 10 ribu, 15 ribu, entar gua nih kalau tembus 100 juta entar. Yang 10 ribu dan 15 ribu keringat orang itu dihina, itu dicela, tetapi dia selalu menghitung, entar nih gua, entarnya wallahu a'lam. Saudara hadirin yang saya muliakan, timbullah sikap malas padahal di tengah negara sedang membangun di berbagai bidang kehidupan. Maka sifat malas ini merupakan musuh kita, baik mengejar kemiskinan, baik mengejar kebodohan dan keterbelakangan kita di sektor-sektor lainnya. Alangkah akan terganggunya roda pembangunan di negara kita ini jikalau sebagian besar rakyat dihinggapi oleh penyakit malas, yang malas ini dilatar belakangi oleh penyakit tulul amal, terlalu muluk angan-angan, yang angan-angan ini dininabobokan oleh keinginan untuk mendapatkan untung yang besar tanpa peras keringat dan banting tulang. Sasaran yang lebih jauh, dan ini yang paling kita khawatirkan, hancurnya kubu-kubu pertahanan moral daripada bangsa kita. Kita sependapat bahwa lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang membangun jembatan. Bahwa lebih penting daripada mengaspal jalan raya adalah membangun mental manusia yang melaksanakan pengaspalan itu. Dengan kata lain, membangun dan mempersiapkan manusia pembangunan. Tanpa itu, maka saya merasa khawatir kalau nanti kita tidak akan sampai kepada target yang kita harapkan oleh karena kandas di tengah jalan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam sebagai agama yang mengajarkan manusia untuk berusaha dan mengeluarkan segala kemampuan untuk melaksanakan segala usahanya itu, sangat membenci sifat malas, sangat membenci sifat tulul amal atau panjang angan-angan. Dan oleh karena judi melahirkan 2 sifat itu, Islam sangat menganjurkan pengikutnya untuk menjauhi segala macam jenis perjudian.
baik yang terang-terangan maupun yang dilakukan secara samar-samar, tidak ketara, judi canggih sesuai dengan canggihnya teknologi daripada manusia itu sendiri. Ini adalah penyakit yang meracuni masyarakat manusia dari sejak berpribadi, bertetangga, berumah tangga, sampai kepada berbangsa dan bernegara. Dan kasus-kasus yang timbul sudah cukup banyak, yang tidak mungkin lagi kita katakan hanya sekedar bersifat kasuistis, bersifat kasus-kasus kecil saja. Sebelum riaknya naik ke permukaan, marilah kita membuat benteng untuk masing-masing pribadi muslim memelihara dan menjaga diri, jangan terseret dalam permainan yang bernama judi, apapun bentuknya, bagaimanapun cara dan ragamnya. Karena jelas bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Taruhlah kita barangkali kemarin-marin hanyut dalam arus perjudian, tetapi hendaknya kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang mukmin adalah seorang yang apabila dia melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Dengan sikap semacam itu, kita tidak lagi akan mengulangi kesalahan-kesalahan lama, dan grafik kehidupan kita dari hari ke hari akan makin menunjukkan hal-hal yang baik dan positif adanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau ABRI masuk desa, rakyat beruntung. Kalau jaksa masuk desa, rakyat bahagia. Kalau koran masuk desa, rakyat ikut jadi cerdas. Tapi kalau judi masuk desa, rakyat kiamat. Pembangunan akan terbengkalai, roda perekonomian akan lesu. Karena mestinya orang membelanjakan uang untuk sesuatu yang dia perlukan, akhirnya dia belanjakan untuk sesuatu yang dia tidak perlukan, karena gambaran, khayalan akan mendapat keuntungan yang jauh lebih besar lagi. Padahal istilah orang-orang tua kita dulu, lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti ngimpi. Artinya uang yang 1.000-2.000 rupiah itu lebih baik dibelikan beras, dimasak, makan bersama anak dan istri, terasa nikmat dan halalnya, ketimbang beli kertas lalu ngelamun, menghayal, menghitung yang bukan-bukan. Itu kertas dibolak madep ulon, dibolak madep mudik, diputar sana, diputar sini, akhirnya palanya ikut muter. Kira-kira apa yang cocok? Masih belum puas kertas dilihat, orang gila ditanyain. Sudah tahu waras, orang gila yang ditanya. Masih belum puas nanya orang gila, tidur di kuburan. Allahu Akbar. Padahal di rumahnya tempat tidurnya empuk, anget, nggak ada nyamuk. Kuburan, tidur di kuburan. Dampak-dampak negatif yang semacam ini pada gilirannya mau atau tidak mau akan menyeberang kepada garis akidah, membahayakan dan mengancam nilai-nilai tauhid yang kita miliki. Sudah kertas dibolak-balik, tidak puas, orang gila ditanya. Orang gila ditanya belum maram, tidur di kuburan. Barangkali ada bisikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, memang walaupun wahyu sudah berhenti, tapi Allah masih memberikan ilham kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Tetapi ilham itu bentuknya positif. Kalau saudara pagi-pagi berniat, tahu-tahu datang pikiran nanti malam mau ngaji, itu namanya ilham. Kalau saudara sedang merenung, tahu-tahu datang pikiran, saya mau sedekah, itu namanya ilham, bentuknya positif. Tapi kalau ngelamun, tahu-tahu datang pikiran nomor sekian 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 pasang, itu bukan ilham, itu belis. Saudara hadirin yang saya muliakan, tidak puas
tidur di kuburan, cari yang lebih paten lagi, dukun ditanya. Nah, saya ingin menuduhkan persoalan. Apa tidak boleh orang ziarah kubur? Apa tidak boleh orang pergi ke dukun? Ini dalam kaitannya dengan judi, karena ini penyakit yang sudah merajalela, mewabah di kalangan masyarakat kita di lapisan yang bawah ini. Saudara hadirin yang saya muliakan, ziarah kubur bukan saja boleh, malah dianjurkan oleh Nabi. Tetapi ziarah kubur yang dianjurkan oleh Nabi itu dengan tujuan pertama, agar orang ingat kepada mati. Kafa bil mauti wa'izah, kata Nabi. Cukup dengan mengingat mati menjadi pelajaran bagi kamu semua. Maka etikanya diajarkan, kalau saudara ziarah kubur, sampai di depan pintu kubur itu kan, Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kami satu saat insya Allah pasti akan menyusul kamu. Kalau kamu sekarang berbaring di sini, satu saat kami akan berbaring di sini. Ziarah kubur mengingatkan orang kepada mati. Orang yang ingat kepada mati, gaya hidupnya lain dengan orang yang tidak ingat mati. Nah, orang kalau nggak ingat mati, gaya hidupnya nggak terkontrol. Kalau dia berkuasa, Fir'aun. Itu nggak ingat mati. Kalau dia kaya, Korun. Sudah gambarannya nggak merupakan gambaran-gambaran yang baik. Orang yang ingat mati, dia berkuasa, dia berlaku adil. Suatu saat saya akan mati dan ini akan dimintakan pertanggungan jawab. Orang kaya ingat mati, dia akan jadi pemurah. Kenapa? Kalau saya diberikan ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saya diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat cuma satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi jikalau saya diberikan harta, pertanyaan akhirat ada dua, hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan kemana? Depannya ditanya, belakangnya ditanya, dapat dari mana, dibelanjain kemana? Sebab dua-duanya berkaitan dengan kegiatan. Kadang-kadang dapatnya dari jalan yang baik, tapi keluarnya ke tempat yang tidak baik, itu pun tidak betul. Atau dapatnya dari yang tidak baik, tapi dibelanjakan untuk yang baik, itu pun tidak bisa diterima. Oleh karenanya, dengan mengingat mati, gaya hidup seseorang jadi terkontrol karenanya. Yang kedua, dianjurkan kita untuk berziarah kubur itu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawis, kata Nabi. Orang yang sudah meninggal itu di alam barzakhnya adalah seperti orang yang tenggelam di lautan, menunggu doa dari keluarganya yang masih hidup. Apakah itu anaknya, kemenakannya, cucunya, dan lain sebagainya. Adapun yang kalau kita ziarahi itu kuburnya orang-orang yang kita tahu merupakan orang soleh, orang yang berjiwa bersih, yang kita kenal ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada salahnya kita bertabarruk, asal jangan dengan satu keyakinan bahwa dia secara mandiri bisa mendoakan kita. Dia hanya bisa melakukan itu hanya dengan izin Allah. Nah, umumnya orang kalau sudah ziarah ke kubur-kubur keramat itu, Allahnya kelupaan. Itu yang dikhawatirkan merusak dan mengganggu akidah. Sehingga di awal-awal perkembangan Islam, Nabi pernah melarang orang ziarah kubur itu. Ini bisa kita simak dari hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kamu untuk ziarah kubur. Adapun sekarang kalau mau ziarah, ziarahlah kamu. Kata-kata dulu aku pernah melarang kamu, itu menggambarkan bahwa pada permulaan perkembangan Islam, nilai keimanan para sahabat masih rapuh, masih lemah, masih memerlukan pembinaan. Sehingga kalau mereka sering ke kubur, dikhawatirkan mereka minta kepada kubur. Nah,
Tetapi tatkala nilai keimanannya sudah mapan, sudah kuat, kata Rasul, fazuruha. Adapun sekarang kalau mau pergi berziarah, ziarahlah kamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi jangan melupakan Allah. Saya bisa saja berkata, kalau saya misalnya pakai cincin, lalu saya bilang, saya sejak pakai cincin ini, jangan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya lemes. Atau sejak pakai cincin ini, dagangan laris bener. Cincin itu yang menggelincirkan akidah. Untuk tidak tergelincir, orang harus tidak melupakan Allah. Dia bisa berkata, alhamdulillah, Allah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Batu cincinnya tidak apa-apa, Allah yang memberikan keistimewaan. Ini dalam bentuk yang langsung. Dalam bentuk yang tidak langsung kita bisa lihat, misalnya kalau petani ditanya, oh ini bisa panen besar ini rahasianya apa? Pak, oh pupuk urea, pupuk urea. Nah, Allah nomor 16. Seorang petani yang baik keimanannya, dia akan berkata, kami bisa panen besar karena izin Allah. Lah kalau pupuknya mah pakai pupuk urea, izin Allahnya dulu, baru kemudian pupuknya nyusul. Jadi sebenarnya bukan cuma pergi ke dukun yang bisa merusak keimanan, pergi ke dokter juga bisa loh merusak keimanan. Kalau berkeyakinan bahwa dokter itulah yang memberikan sembuh, kenapa akidah saudara tidak tergelincir karenanya? Dokter hanya memberikan obat dan resep, sembuh itu datangnya dari Allah. Ini yang diungkapkan lewat lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Apabila aku sakit, dialah Allah yang memberikan sembuh. Memberikan sembuh. Jangan juga menyalahartikan ayat ini. Ada ayat begini sakit terus nekat. Udah nggak usah berobat dah, memang penyakit dari Tuhan. Ntar waktunya baik ya baik ya. Udah ampek terus dah. Orang yang berobat saja belum tentu sembuh, apalagi yang tidak berobat. Sama juga orang nggak sembahyang kita ajakin ngotot, lu juga yang sembahyang belum tentu masuk surga katanya. Lah yang sembahyang belum tentu masuk surga, bagaimana cengoran lu yang nggak sembahyang? Saudara hadirin yang saya muliakan, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi dengan demikian, maka jangan menghilangkan Allah. Kita, ajaran pokok dalam Islam adalah ajaran tentang tauhid. Nah, tauhid ini menyangkut mengesahkan Allah, baik di dalam zatnya, baik di dalam sifatnya, baik di dalam perbuatannya, baik di dalam beribadah kepadanya. Tauhid dalam ibadah itu ada. Tauhid dalam zat artinya zat Allah itu tidak tersusun, tidak terdiri dari bagian-bagian yang bisa dipecah-pecah. Ya seperti kita ini kan ada kepala, ada kaki, ada tangan. Allah tidak tersusun zatnya dari bagian-bagian. Esa zatnya tidak bisa dibagi-bagi. Esa sifatnya artinya Allah itu sifatnya tidak pernah berubah. Sejak dahulu sampai sekarang Allah itu cinta kepada orang beriman yang melakukan kebaikan, dan Allah benci kepada orang kufur yang melakukan kejahatan. Mustahil satu saat Allah berubah. Orang kufur yang berbuat kejahatan didemenin, orang mukmin yang berbuat kebaikan dikeselin. Misalnya tahun 2000 Tuhan giliran jengkel sama orang mukmin. Itu mustahil, dia esa di dalam sifatnya. Lain dengan sifat kita manusia. Sifat kita ini kan relatif. Ada saatnya kita senang, lain saat yang kita senang betul kita caci maki.
Hari ini kita caci maki, besok kita puji. Lihat teman kaya, habis kita omongin, boleh jadi dia kaya. Kenapa? Dukunnya 36. Begitu kita habis caci maki begitu, dia datang ngasih duit sama kita. Cacian itu bisa berubah menjadi pujian. Lu ya emang bukan main dah. Sifat kita itu relatif, bisa terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia, Allah juga esa di dalam perbuatannya. Artinya di dalam menciptakan apapun yang akan diciptakan oleh Allah, di dalam melakukan apapun yang akan dilakukan oleh Allah, tidak terikat kepada faktor lain, tidak memerlukan bantuan lain. Dia adalah mutlak. Nah, kemudian kita mengesahkan Allah dalam zatnya, mengesahkan Allah dalam sifatnya, mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Belum tentu berarti kita mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Sebab banyak orang yang yakin betul Allah itu esa, teguh dengan pendiriannya. Tuhan lu siapa? Allah. Allah bagaimana? Esa. Bagaimana kalau 2? Kagak. 3? Enggak. Mantap. Soal tahlil paten. Tapi dalam ibadah kadang-kadang dia tidak mentauhidkan Allah. Ini makna wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kami tidak memerintahkan kepadamu kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah, dengan ikhlas. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas itu artinya apa? Beribadah hanya untuk Allah saja. Nah, kalau hanya untuk Allah saja, lalu kita minta berdoa di depan kuburan orang yang soleh, apa syirik? Tidak syirik. Kalau kita berkeyakinan bahwa orang tempat kita memanjatkan doa itu hanya bisa mendoakan kita dengan izin Allah. Dia sendiri tidak punya kekuasaan apa-apa. Tanpa izin Allah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tidak menyebabkan orang menjadi syirik. Sama saja dengan kalau saya berkata tadi, alhamdulillah Allah telah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Apa salahnya Allah memberikan keistimewaan kepada benda-benda mati? Allah memberikan keistimewaan kepada Hajar Aswad, benda mati. Allah memberikan keistimewaan kepada Masjidil Haram, benda mati. Allah memberikan keistimewaan kepada Ka'bah, benda mati. Orang tawaf keliling Ka'bah, sembahyang di Masjidil Haram, sujud menghadap kepada Ka'bah. Apakah jadi syirik? Tidak. Kita tidak menyembah Ka'bahnya, kita menyembah yang punya Ka'bah itu. Nah, di sini kita lihat bahwa fungsi Ka'bah hanya merupakan wasilah. Tapi kalau Allahnya kita hilangkan, jadilah kita penyembah batu. Hanya saja batu itu berbentuk 4 bernama Ka'bah. Sa'i, orang yang melaksanakan haji, lari-lari antara Safa dan Marwah, amalan apa itu? Seakan-akan kita menghormati bukit-bukit, gunung-gunung. Tapi bukan itu yang kita tuju dalam pelaksanaan sa'i itu. Yang kita tuju adalah ini perintah Allah. Allahnya yang diutamakan. Maka hal semacam ini tidak menyebabkan orang menjadi syirik dan tergelincir dari tauhid. Tapi kalau ziarah kubur dengan niat cari buntutan, cari nomor yang cocok, ini niatnya saja sudah salah. Nah, kalau berangkat dengan niat yang salah, sampai di sana saya yakin, seyakin-yakinnya amalannya pasti salah. Lah, kubur yang diziarahin bukan kubur orang soleh. Yang mana ada orang soleh ngasih kode buntut. Ada juga orang salah, bukan orang soleh itu. Kadang-kadang dia nggak tahu kuburan siapa, nongkrong aja di situ. Memang sulit, saudara-saudara. Mental ya, namanya mental. Kalau memang mental sudah mental judi, apa saja bisa dijudiin.
Jadi orang nggak perlu sebenarnya pemerintah terlalu gini, nggak usah. Kembali saja kepada mental. Kalau mental memang sudah mental judi, apaan aja bisa dijudiin. Pulang tengah malam nabrak babi, babi yang keluar nih. Mobil lewat nomornya bisa dijudiin. Bajai lewat bajai bisa dijudiin. Mental. Kalau memang mental sudah mental judi, apapun saja bisa dijudikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, lalu bagaimana dengan dukun? Ya, saudara hadirin, pergi ke dukun hakikatnya sama dengan pergi ke dokter. Orang berusaha melaksanakan yang namanya syariat, hakikatnya kembalikan kepada Allah. Syariatnya kita laksanakan. Tetapi, nah ini tetapi, yang pertama saudara harus tahu betul dukunnya itu bayang apa enggak, agamanya kuat apa enggak. Sebab ya tentu tidak ada dukun yang jelek, karena pada umumnya penyakit dukun itu kan nyohor, iklan lewat koleha-kolehanya. Kita bisul kecil datang, kita dukun, ini si kecil kemarin bisul kayak kelapa 5 menit baik. 5 menit padahal kemarin kagak ada yang datang. Diolah sedemikian rupa supaya orang mantap. Jadi jangan asal sembarangan. Kadang-kadang lihat potongan dukunnya aja kita ngeri. Mukanya sudah kremot, nggak pernah tersentuh air wudhu. Jangankan air wudhu, mandi aja jarang. Yang kayak begini yang dipegang mati-matian, yang dipercayai habis-habisan, akan kita kemanakan tauhid kita ini? Apalagi kalau perginya sudah dengan niat mencari nomor yang jitu. Itu saya katakan lagi tadi, berangkat saja sudah dengan niat yang salah. Orang berusaha silakan. Sama juga kita ke dokter. Oleh dokter kan setelah diperiksa penyakit kita, lalu dianalisa, oh ini penyakitnya ini. Kemudian diberikan obat. Lah, obat itu kan tentu ada aturan minumnya tuh. Yang kapsul ini sehari 3 kali, yang tablet ini sehari 2 kali. Kalau kita minumnya kelebihan, overdosis namanya. Saking pengen cepet baik, sekali minum 10 tablet. Ya memang nggak sakit-sakit lagi, tapi nggak hidup sudah. Habis. Kita pun dalam melaksanakan amalan hidup beragama begitu. Saudara datang kepada kiai, orang-orang soleh, meminta amalan, wiridan, itu jangan sampai overdosis. Tidak sesuai dengan kemampuan pribadi. Masih SD sudah minta matematika kelas SMP, celeng. Baru SMP sudah minta diajarkan filsafat kelas perguruan tinggi, semaput. Kenapa? Daya tampungnya nggak kuat. Emang ukuran secangkir, minta di sini seember, ya luber. Lebihnya nggak cukup. Kenapa? Yang diberikan, yang diamalkan tidak sesuai dengan makomnya, tidak sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Saudara hadirin yang saya muliakan, akhirnya apa? Mencelakakan dirinya sendiri, ngawur. Baru sembahyang seminggu udah ngaku ketemu malaikat. Sembahyang ditemenin malaikat, lah sembahyang baru seminggu mulai, tuh malaikat iseng amat. Ya walaupun kalau Allah izinkan tidak mustahil, tapi kan tidak logik. Orang yang melaksanakan ibadah puluhan tahun memerlukan riyadhah dan latihan, khusyuk dan tawadhu, penuh tazallul, merendahkan diri di hadapan Allah, belum tentu mendapat karunia yang semacam itu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi dengan kata lain, yang pertama, lihatlah dulu kualitas dukun yang akan saudara datangi itu. Ini kualitas
black apa kualitas white, aspal apa cat putih. Sehingga jangan sampai kita salah pilih. Sebab biasanya orang kalau sudah hanyut di kali, rumput pun dia pegangin. Dia tahu kalau rumput tidak akan bisa menahan bobot badannya, tapi karena posisinya posisi terjepit, rumput pun dia pegang. Ini satu gambaran psikologis betapa orang dalam keadaan panik, kepepet, kejepit, yang tidak mestinya dipegang pun akan dipegangnya juga. Walaupun dia tahu itu tidak akan bisa menahan bobot badannya, namun dipegangnya juga. Oleh karenanya, yang pertama, lihat dulu kualitas dukunnya. Yang kedua, saudara-saudara, jangan berkeyakinan bahwa dukun itulah yang memberikan permintaan saudara. Si dukun hanya bisa dengan izin Allah. Malas berusaha. Orang kalau sudah terlalu asik berkhayal, menghitung bintang di langit, malas berusaha. Kalau ada temannya kerja jadi buruh kasar, bawa hasil yang merupakan jeripaya dan peras keringat dia, satu minggu bergaji 10-15 ribu, diketawain. Apaan gaji lu 10 ribu 15 ribu? Entar gua nih kalau tembus 100 juta entar. Yang 10 ribu dan 15 ribu keringat orang itu dihina, itu dicela. Tetapi dia selalu menghitung, entar nih gua. Entarnya wallahu a'lam. Saudara hadirin yang saya muliakan, timbullah sikap malas. Padahal di tengah negara sedang membangun di berbagai bidang kehidupan. Maka sifat malas ini merupakan musuh kita. Baik mengejar kemiskinan, baik mengejar kebodohan dan keterbelakangan kita di sektor-sektor lainnya. Alangkah akan terganggunya roda pembangunan di negara kita ini jikalau sebagian besar rakyat dihinggapi oleh penyakit malas, yang malas ini dilatar belakangi oleh penyakit tulul amal, terlalu muluk angan-angan, yang angan-angan ini dininabobokan oleh keinginan untuk mendapatkan untung yang besar tanpa peras keringat dan banting tulang. Sasaran yang lebih jauh, dan ini yang paling kita khawatirkan, hancurnya kubu-kubu pertahanan moral daripada bangsa kita. Kita sependapat bahwa lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang membangun jembatan. Bahwa lebih penting daripada mengaspal jalan raya adalah membangun mental manusia yang melaksanakan pengaspalan itu. Dengan kata lain, membangun dan mempersiapkan manusia pembangunan. Tanpa itu, maka saya merasa khawatir kalau nanti kita tidak akan sampai kepada target yang kita harapkan oleh karena kandas di tengah jalan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam sebagai agama yang mengajarkan manusia untuk berusaha dan mengeluarkan segala kemampuan untuk melaksanakan segala usahanya itu, sangat membenci sifat malas, sangat membenci sifat tulul amal atau panjang angan-angan. Dan oleh karena judi melahirkan dua sifat itu, Islam sangat menganjurkan pengikutnya untuk menjauhi segala macam jenis perjudian, baik yang terang-terangan maupun yang dilakukan secara samar-samar, tidak ketara, judi canggih sesuai dengan canggihnya teknologi daripada manusia itu sendiri. Ini adalah penyakit yang meracuni masyarakat manusia dari sejak berpribadi, bertetangga, berumah tangga, sampai kepada berbangsa dan bernegara. Dan kasus-kasus yang timbul sudah cukup banyak, yang tidak mungkin lagi kita katakan hanya sekedar bersifat kasuistis, bersifat kasus-kasus kecil saja. Sebelum riaknya naik ke permukaan, marilah kita membuat benteng untuk masing-masing pribadi muslim
memelihara dan menjaga diri jangan terseret dalam permainan yang bernama judi, apapun bentuknya, bagaimanapun cara dan ragamnya. Karena jelas bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Taruhlah kita barangkali kemarin-marin hanyut dalam arus perjudian, tetapi hendaknya kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang mukmin adalah seorang yang apabila dia melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Dengan sikap semacam itu, kita tidak lagi akan mengulangi kesalahan-kesalahan lama, dan grafik kehidupan kita dari hari ke hari akan makin menunjukkan hal-hal yang baik dan positif adanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau ABRI masuk desa, rakyat beruntung. Kalau jaksa masuk desa, rakyat bahagia. Kalau koran masuk desa, rakyat ikut jadi cerdas. Tapi kalau judi masuk desa, rakyat kiamat. Pembangunan akan terbengkalai, roda perekonomian akan lesu. Karena mestinya orang membelanjakan uang untuk sesuatu yang dia perlukan, akhirnya dia belanjakan untuk sesuatu yang dia tidak perlukan, karena gambaran, khayalan akan mendapat keuntungan yang jauh lebih besar lagi. Padahal istilah orang-orang tua kita dulu, lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti ngimpi. Artinya uang yang 1.000-2.000 rupiah itu lebih baik dibelikan beras, dimasak, makan bersama anak dan istri, terasa nikmat dan halalnya, ketimbang beli kertas lalu ngelamun, menghayal, menghitung yang bukan-bukan. Itu kertas dibolak madep ulon, dibolak madep mudik, diputar sana, diputar sini, akhirnya palanya ikut muter. Kira-kira apa yang cocok? Masih belum puas, kertas dilihat, orang gila ditanyain. Sudah tahu waras, orang gila yang ditanya. Masih belum puas, nanya orang gila, tidur di kuburan. Allahu Akbar. Padahal di rumahnya tempat tidurnya empuk, anget, nggak ada nyamuk. Kuburan, tidur di kuburan. Dampak-dampak negatif yang semacam ini pada gilirannya mau atau tidak mau akan menyeberang kepada garis akidah, membahayakan dan mengancam nilai-nilai tauhid yang kita miliki. Sudah kertas dibolak-balik, tidak puas, orang gila ditanya. Orang gila ditanya belum maram, tidur di kuburan. Barangkali ada bisikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, memang walaupun wahyu sudah berhenti, tapi Allah masih memberikan ilham kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Tetapi ilham itu bentuknya positif. Kalau saudara pagi-pagi berniat, tahu-tahu datang pikiran nanti malam mau ngaji, itu namanya ilham. Kalau saudara sedang merenung, tahu-tahu datang pikiran, saya mau sedekah, itu namanya ilham, bentuknya positif. Tapi kalau ngelamun, tahu-tahu datang pikiran nomor sekian 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 pasang, itu bukan ilham, itu belis. Saudara hadirin yang saya muliakan, tidak puas tidur di kuburan, cari yang lebih paten lagi, dukun ditanya. Nah, saya ingin menuduhkan persoalan. Apa tidak boleh orang ziarah kubur? Apa tidak boleh orang pergi ke dukun? Ini dalam kaitannya dengan judi, karena ini penyakit yang sudah merajalela, mewabah di kalangan masyarakat kita di lapisan yang bawah ini. Saudara hadirin yang saya muliakan, ziarah kubur bukan saja boleh, malah dianjurkan oleh Nabi. Tetapi ziarah kubur yang dianjurkan oleh Nabi itu dengan tujuan pertama, agar orang ingat kepada mati.
Kafa bil mauti wa'izah, kata Nabi. Cukup dengan mengingat mati menjadi pelajaran bagi kamu semua. Maka etikanya diajarkan, kalau saudara ziarah kubur sampai di depan pintu kubur itu kan, Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kami satu saat insyaallah pasti akan menyusul kamu. Kalau kamu sekarang berbaring di sini, satu saat kami akan berbaring di sini. Ziarah kubur mengingatkan orang kepada mati. Orang yang ingat kepada mati, gaya hidupnya lain dengan orang yang tidak ingat mati. Nah, orang kalau nggak ingat mati, gaya hidupnya nggak terkontrol. Kalau dia berkuasa, Fir'aun. Itu nggak ingat mati. Kalau dia kaya, Korun. Sudah gambarannya nggak merupakan gambaran-gambaran yang baik. Orang yang ingat mati, dia berkuasa, dia berlaku adil. Suatu saat saya akan mati dan ini akan dimintakan pertanggungan jawab. Orang kaya ingat mati, dia akan jadi pemurah. Kenapa? Kalau saya diberikan ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saya diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat cuma satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi jikalau saya diberikan harta, pertanyaan akhirat ada dua, hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan kemana? Depannya ditanya, belakangnya ditanya, dapat dari mana, dibelanjain kemana? Sebab dua-duanya berkaitan dengan kegiatan. Kadang-kadang dapatnya dari jalan yang baik, tapi keluarnya ke tempat yang tidak baik, itu pun tidak betul. Atau dapatnya dari yang tidak baik, tapi dibelanjakan untuk yang baik, itu pun tidak bisa diterima. Oleh karenanya, dengan mengingat mati, gaya hidup seseorang jadi terkontrol karenanya. Yang kedua, dianjurkan kita untuk berziarah kubur itu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawis, kata Nabi. Orang yang sudah meninggal itu di alam barzaknya adalah seperti orang yang tenggelam di lautan, menunggu doa dari keluarganya yang masih hidup. Apakah itu anaknya, kemenakannya, cucunya, dan lain sebagainya. Adapun yang kalau kita ziarahi itu kuburnya orang-orang yang kita tahu merupakan orang soleh, orang yang berjiwa bersih, yang kita kenal ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada salahnya kita bertabarruk, asal jangan dengan satu keyakinan bahwa dia secara mandiri bisa mendoakan kita. Dia hanya bisa melakukan itu hanya dengan izin Allah. Nah, umumnya orang kalau sudah ziarah ke kubur-kubur keramat itu, Allahnya kelupaan. Itu yang dikhawatirkan merusak dan mengganggu akidah. Sehingga di awal-awal perkembangan Islam, Nabi pernah melarang orang ziarah kubur itu. Ini bisa kita simak dari hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kamu untuk ziarah kubur, adapun sekarang kalau mau ziarah, ziarahlah kamu. Kata-kata dulu aku pernah melarang kamu itu menggambarkan bahwa pada permulaan perkembangan Islam, nilai keimanan para sahabat masih rapuh, masih lemah, masih memerlukan pembinaan. Sehingga kalau mereka sering ke kubur, dikhawatirkan mereka minta kepada kubur. Nah, tetapi tatkala nilai keimanannya sudah mapan, sudah kuat, kata Rasul, fazuruha. Adapun sekarang kalau mau pergi berziarah, ziarahlah kamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi jangan melupakan Allah. Saya bisa saja berkata, kalau saya misalnya pakai cincin, lalu saya bilang, saya sejak pakai cincin ini, jangan anak gadis, nenek-nenek melihat saya lemes. Atau sejak pakai cincin ini, dagangan laris bener. Cincin
itu yang menggelincirkan akidah. Untuk tidak tergelincir, orang harus tidak melupakan Allah. Dia bisa berkata, alhamdulillah, Allah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Batu cincinnya tidak apa-apa, Allah yang memberikan keistimewaan. Ini dalam bentuk yang langsung. Dalam bentuk yang tidak langsung kita bisa lihat, misalnya kalau petani ditanya, oh, ini bisa panen besar ini rahasianya apa, Pak? Oh, pupuk urea, pupuk urea. Nah, Allah nomor 16. Seorang petani yang baik keimanannya, dia akan berkata, kami bisa panen besar karena izin Allah. Lah, kalau pupuknya mah pakai pupuk urea, izin Allahnya dulu, baru kemudian pupuknya nyusul. Jadi sebenarnya bukan cuma pergi ke dukun yang bisa merusak keimanan, pergi ke dokter juga bisa loh merusak keimanan. Kalau berkeyakinan bahwa dokter itulah yang memberikan sembuh, kenapa akidah saudara tidak tergelincir karenanya? Dokter hanya memberikan obat dan resep, sembuh itu datangnya dari Allah. Ini yang diungkapkan lewat lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Apabila aku sakit, dialah Allah yang memberikan sembuh. Memberikan sembuh. Jangan juga menyalahartikan ayat ini. Ada ayat begini sakit terus nekat. Udah nggak usah berobat dah, memang penyakit dari Tuhan. Ntar waktunya baik ya baik ya. Udah ampeg terus dah. Orang yang berobat saja belum tentu sembuh, apalagi yang tidak berobat. Sama juga orang nggak sembahyang kita ajakin ngotot, lu juga yang sembahyang belum tentu masuk surga katanya. Lah yang sembahyang belum tentu masuk surga, bagaimana cengoran lu yang nggak sembahyang? Saudara hadirin yang saya muliakan, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi dengan demikian, maka jangan menghilangkan Allah. Kita, ajaran pokok dalam Islam adalah ajaran tentang tauhid. Nah, tauhid ini menyangkut mengesahkan Allah, baik di dalam zatnya, baik di dalam sifatnya, baik di dalam perbuatannya, baik di dalam beribadah kepadanya. Tauhid dalam ibadah itu ada. Tauhid dalam zat artinya zat Allah itu tidak tersusun, tidak terdiri dari bagian-bagian yang bisa dipecah-pecah. Ya seperti kita ini kan ada kepala, ada kaki, ada tangan. Allah tidak tersusun zatnya dari bagian-bagian. Esa zatnya tidak bisa dibagi-bagi. Esa sifatnya artinya Allah itu sifatnya tidak pernah berubah. Sejak dahulu sampai sekarang Allah itu cinta kepada orang beriman yang melakukan kebaikan, dan Allah benci kepada orang kufur yang melakukan kejahatan. Mustahil satu saat Allah berubah. Orang kufur yang berbuat kejahatan didemenin, orang mukmin yang berbuat kebaikan dikeselin. Misalnya tahun 2000 Tuhan giliran jengkel sama orang mukmin. Itu mustahil, dia esa di dalam sifatnya. Lain dengan sifat kita manusia. Sifat kita ini kan relatif. Ada saatnya kita senang, lain saat yang kita senang betul kita caci maki. Hari ini kita caci maki, besok kita puji. Lihat teman kaya, habis kita omongin, boleh jadi dia kaya. Kenapa? Dukunnya 36. Begitu kita habis caci maki begitu, dia datang ngasih duit sama kita. Cacian itu bisa berubah menjadi pujian. Lu ya emang bukan main dah. Sifat kita itu relatif, bisa terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia, Allah juga esa di dalam perbuatannya. Artinya
di dalam menciptakan apapun yang akan diciptakan oleh Allah, di dalam melakukan apapun yang akan dilakukan oleh Allah, tidak terikat kepada faktor lain, tidak memerlukan bantuan lain. Dia adalah mutlak. Nah, kemudian kita mengesahkan Allah dalam zatnya, mengesahkan Allah dalam sifatnya, mengesahkan Allah dalam perbuatannya, belum tentu berarti kita mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Sebab banyak orang yang yakin betul Allah itu esa, teguh dengan pendiriannya. Tuhan lu siapa? Allah. Allah bagaimana? Esa. Bagaimana kalau dua? Kagak. Tiga? Enggak. Mantap. Soal tahlil paten. Tapi dalam ibadah kadang-kadang dia tidak mentauhidkan Allah. Ini makna wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kami tidak memerintahkan kepadamu kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah, dengan ikhlas. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas itu artinya apa? Beribadah hanya untuk Allah saja. Nah, kalau hanya untuk Allah saja, lalu kita minta berdoa di depan kuburan orang yang soleh, apa syirik? Tidak syirik. Kalau kita berkeyakinan bahwa orang tempat kita memanjatkan doa itu hanya bisa mendoakan kita dengan izin Allah. Dia sendiri tidak punya kekuasaan apa-apa. Tanpa izin Allah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tidak menyebabkan orang menjadi syirik. Sama saja dengan kalau saya berkata tadi, alhamdulillah Allah telah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Apa salahnya Allah memberikan keistimewaan kepada benda-benda mati? Allah memberikan keistimewaan kepada Hajar Aswad, benda mati. Allah memberikan keistimewaan kepada Masjidil Haram, benda mati. Allah memberikan keistimewaan kepada Ka'bah, benda mati. Orang tawaf keliling Ka'bah, sembahyang di Masjidil Haram, sujud menghadap kepada Ka'bah,